ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RT, Pak RW, khususnya di wilayah Tambak Wedi, Surabaya, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ngaji rutinan kita jatuh di hari Senin yang ketiga setiap bulan, tepatnya di Tambak Wedi Gang Buntu, Tambak Wedi Baru nomor 1 03 Balik RW 04. Untuk malam hari ini kita akan membahas ciri-ciri, tanda-tanda jikalau ruhaniyah kita itu sudah masuk di dalam golongan-golongan yang tidak hanya di muraqabah akan tetapi juga sudah sampai pada musyahadah. Artinya golongan, ciri-ciri golongan hati yang sudah menjadi kekasih Allah. Hal ini Allah tuangkan di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Menawi saged dipirsani monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna auliya Allah, eling-eling yen sak temene kekasih Allah iku. Berarti kekasih Allah itu yaitu beliau-beliau itu proses awalnya adalah yastami'unal qaula, beliau-beliau itu sudah hatinya bisa menerima ajaran Rasulullah yang khusus terkait pembimbingan ruhaniyah yang di dalam Al-Quran ajaran dinul haq, ai dinut tauhid. Hati yang sudah bisa menerima wejangan-wejangan yang ada kaitannya dengan ilmu tauhid, ilmu yang mendidik bagaimana caranya ruhaniyah itu
bisa mengesahkan Allah, atau ruhaniyah itu hanya beriman pada Allah sekalipun setiap saat dan waktu dibenturkan kita dengan urusan-urusan dunia, tetap hatinya itu yattabi'una ahsanahu, mengikuti apa petunjuk di dalamnya. Petunjuknya hanya ada satu, mengukuhkan ruhaniyah bahwasanya yang beraf'al itu hanyalah Allah dari segi apapun. Apakah dari segi yang ditampilkan terhadap makhluk yang bisa bergerak ataupun tidak bergerak. Yang tidak bergerak contohnya air, iki misale tatkala jenengan meminum air, terasa di dalam diri Anda segar, terasa di dalam diri jenengan hilang sifat ngelai, sifat dahaganya hilang. Tetapi hati sampean tidak beriman, datangnya rasa segar, hilangnya rasa ngelak, dahaga itu disebabkan karena air, tetapi hati jenengan hanya beriman karena Allah, dengan dasar bahwasanya makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Makhluk itu sifatnya tidak punya daya upaya apapun untuk mendatangkan rasa segar atau mendatangkan manfaat atau mudarat, akan tetapi bila mana munculnya manfaat atau mudarat, wa ma ta'malun, semata-mata itu datangnya dari Allah. Jadi hati tetap ada di situ. Lah, ketika sudah hati zikir di wilayah tersebut, maka Allah katakan dalam surat Yunus tadi, ala inna auliya Allah, ingatlah bahwasanya para kekasih Allah itu pertama cirinya la khaufun, la khaufun. Tidak ada di dalam hati para kekasih Allah itu ketakutan, ketakutan dalam hal apapun. Apa yang didatangkan Allah baik lewat kondisi apapun, beliau tidak ada rasa takut. Apakah besok itu masa depanku, masa depan anak putuku, itu gimana? Nggak ada pertanyaan. Dia tidak punya rasa takut manakala masa depannya anak atau masa depan kita itu yang menakutkan, nggak ada. Itu ciri. Karena apa? Karena beliau hatinya itu sudah menetapkan bahwasanya Allahu khalaqakum, sifati makhluk iku seperti patung. Iku sifat sesungguhnya. Patung. Apa yang sekarang dia hadapi ataupun yang akan datang dia hadapi, beliau sudah tidak rasa takut disebabkan karena hatinya sudah beriman bahwasanya semuanya karena Allah, dan kita makhluk itu bisanya itu mengikuti apa kehendak dan keputusan Allah.
sehingga berdoa gak bisa. Dia berdoa gak bisa, artinya apabila terjadi dia berdoa, itu bukan semata dia yang berdoa. Misalkan jenengan punya azam, kehendak, yang kehendak itu apa ada kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan anak, kaitannya dengan keluarga. Yang kehendak itu pada umumnya biar hasil. Itu ketika saat muncul kehendak itu, dalam hati sampean itu sudah tidak mengakui kalau itu kehendak kita, nggak punya. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud tajalli, menetapkan bahwasannya keakuan Allah yang mendominasi atas segala apapun. Disitulah letak mengapa beliau itu hatinya la khaufun, tidak ada rasa takut apa nanti kehendak itu nyocoki ing mungguh sifat basariyah atau basiroh, tidak. Jadi gak nyocoki iku dia mboten khawatir. Ambit kula tulisi. Ketika azam itu datang, kehendak itu datang, mungkin ing mungguh manusia pada umumnya gak ingin yang namanya kehendak atau azam itu tadi tidak hasil. Semua manusia miturut sifat basariyahnya itu pengen semua apa yang direncanakan itu hasil. Itu pasti, siapapun kita. Cuman di dalamnya itu kehendak itu manusia ada dua kelompok. Ada kelompok di mana manusia itu masih menetapkan sifat basariyahnya kehendak dalam dirinya. Lah, ini yang bahaya. Ketika saat hati mengakui kehendak atau rencana itu kita sebagai makhluk, manakala nanti terjadi kehendak itu tidak nyata, kehendak itu tidak hasil, mesti hati ini dalam hati kita itu bermasalah. Itu pasti. Mengganjal dalam hati kita karena kehendak itu tidak hasil. Ini dikarenakan kalau hati kita itu duduk di takholli. Inilah yang kumaksud, ada kepentingan nafsu di dalam kehendak. Tatkala ini nanti tidak hasil, yang terjadi hati sampean itu pasti ngerunjal, nyalahno ini, nyalahno itu, sebab ini, sebab itu. Wah, hati sampean gak jadi nyaman. Tetapi yang kita bahas pada malam hari ini surat Yunus ayat 62 sebaliknya. Yaitu kehendak, di mana kehendak ini hati kita duduk di tajalli. Tajalli berarti di dalam hati jenengan sudah tidak mengakui kehendak jenengan.
tetapi kehendaknya Allah itu yang di atas itu. Tulisan yang di atas, bukan Allah nama, bukan hidup sifat, tapi yang tak maksud di dalam Al-Quran ana Allah. Paham Pak Bu nggih? Bon. Tatkala ruhaniyah ini sudah jatuh di wilayah tajalli, maka apapun hasil dari sebuah kehendak yang tadinya itu, apakah kehendak itu nyata atau kehendak itu ditunda kenyataannya terhadap Allah, jenengan itu la khaufun, tidak ada rasa takut. Karena apa? Zomina sapa Allahu Gusti Allah ala jami'i as'alihim, artinya Allah wis jamin atas seluruh apapun yang ada di dalam diri kita yang namanya kehendak itu pasti dikasihkan. Cuman aja Allah tidak menetapkan, memunculkan kehendak itu, yang kehendak itu miturut sifat basariyah Anda itu, misalkan hari besok, tapi ditunda hari besok berikutnya. Bapak Ibu, bagi golongan aulia, golongan kekasih Allah itu tidak ada bedanya tatkala kehendak itu nyatanya besok atau lusa, lafar qabainahum, tidak ada beda. Disitulah Bapak Ibu, hati beliau tidak ada penyakit takut, itu enggak ada. Cuman di sini kan pertanyaannya, kekasih Allah itu golongan di mana? Jangan disamakan antara di musyahadatul fana dengan kamil, dengan bakok, jangan disamakan. Sebab terkadang ketika saat mohon maaf hari besok itu tidak dinyatakan, kadang muncul rasa di dalam hati yang ganjel, dikarenakan pada saat itu tidak ada di musyahadah. Tetapi selang waktu entah berapa menit muncul rasa tidak ada takut, itu muncul karena kembali lagi ke musyahadah. Tergantung Gusti Allah meletakkan kita itu golongan kekasih Allah di mana. Yang jelas golongan kekasih Allah itulah khaufun, tidak ada rasa khawatir atau rasa takut apa yang akan terjadi terkait sekarang atau besok masalah kehendak tersebut. Sibuk hatinya, yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sibuk hatinya itu, beliau itu lewat kunci zikir itu, sehingga dia ada di musyahadah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun, walahum lan ora ono utawi mereka iku yahzanun, rasa gelisah dan rasa khawatir. Boten wonten. Sekalipun jenengan sekarang itu dituntut anak terkait finansial, besok waktunya bayar, besok waktunya nyun sewu, kula ngeten Pak. Lah sekarang belum ada yang dibuat.
Walahum yahzanun, rasa khawatir atau rasa gelisah itu mboten enten. Sama sebetulnya itu. Mengapa dia tidak ada rasa khawatir dan gelisah? Karena ruhaniyah itu beliau di posisi yadhkurunallaha, memegang tali Allah yang disebut sebagai zikir sirul asrar, sehingga dia itu tidak memandang makhluknya yang berupa kebutuhan, tidak memandang makhluknya yang berupa anak meminta tadi, dan atau dia tidak memandang dari sisi yang fana, siapa makhluk, tetapi beliau hatinya sibuk memandang Allahnya yang berperan satu-satunya. Tentunya Bapak Ibu, ini juga tidak mudah bagi kita yang belum menjadi kekasih Allah. Tapi bagi jenengan yang hatinya sudah menjadi kekasih Allah, niki sangat mudah. Sehingga kayak koyok oh iya bahasa Indonesia ini koyok iya apa? Kayaknya itu ada sang pembisik di dalam hati sampean menarik untuk makrifat pada Allahnya. Ini secara otomatis, baik qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, baik ketika saat jenengan posisi dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, atau keadaan berbaring, intinya dalam kondisi apapun jenengan kalih kula yang sudah dikatakan Allah sebagai aulia di mata Allah, itu mudah sekali jenengan kalih kula niki hati makrifat pada Allah. Lewat sinilah Pak, akhirnya tidak ada rasa khawatir dan gelisah. Disimpulkan dari berbagai ciri-ciri aulia manahipun adalah tatmainnul qulub, anteng hatinya. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Zikir yang dimaksud di sini adalah eling sadar apapun yang terjadi iku sing agawe mung Gusti Allah. Seperti masa sekarang itu teriknya atau apa, kemaraunya panjang ya, banyak daerah-daerah yang waktunya itu menanam sampai sekarang belum menanam. Seperti kemarin kami di Blora sudah dikasih hujan 2 kali, anggepe iku udan maneh sampun nebar benih wenih. Kalau Pak petani sudah nebar wenih ya, ternyata habis itu tanahnya nelo-nelo lagi. Lah, rugi berapa bahasa syariat? Lah, ini kalau tidak dibarengi dengan hati berzikir, ingat sadar bahwasanya semua karena Allah, mesti kita itu rasa khawatir, rasa gelisah dan lain sebagainya akan menyerang di dalam hati kita. Tapi berhubung ini kajian kita pada malam hari ini adalah khusus masalah ciri-ciri para kekasih Allah iku
Tidak seperti itu. Kalau secara umum kita bicara aulia, kekasih Allah, kok si jerone lah, ngoten nggih. Secara umum, padahal mudah sekali untuk meraih titel atau makom yang seperti sangatlah mudah. Kan cuman satu, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tauhidnya sudah, amal perilaku berdasarkan tauhid, istiqomah dengan terus menerus. Ini mudah sekali. Itu kalau sudah bagi yang sudah menerima ilmunya. Pertama yang paling sulit itu membuka ilmunya ini loh Pak. Bisa diterima atau tidak ini sangat susah sekali. Tidak mudah.